Maaf. Ada apa ini? Tahu sedikit siapa? Ayo, Dewi kecil. Ini aku hidup lagi. Rizky, kamu sudah bangun? Kenapa dia di sini? Apa aku benar-benar hidup lagi? Mau pukul aku saja. Jangan sentuh anakku! Rizky, biar aku urus. Hari ini, dokumen cerai ini, dia harus tanda tangan. Rizky, kau benar-benar mau demi wanita ini tinggalkan istri dan anakmu? Kalian semua penjahat! Ya sajalah, tanda tangan. Jangan pukul ibu! Rizky, kau salah pukul. Kau jalang yang harus kuhajar. Dasar jalang! Cerai! Cerai kamu! Pergi! Rizky, dengar ya, masalah belum usai. Jangan takut, Dewi. Ayah sudah usir penjahatnya. Kamu yang paling jahat. Ayah tahu salah. Mulai sekarang, ayah pasti baik sama kalian. Lapar ya? Ayo makan dulu. Uang rumah, semua kamu habiskan buat wanita itu. Cuma uang kan? Aku cari sekarang. Tak ada modal pun. Gimana cepat dapat uang? Baju musim ini paling modis. Kalau nggak suka, nggak usah bayar. Dah. Pak Gendut. Jangan. Kak Rizky, aku nggak ada uang lagi buat kamu. Serius. Tenang saja. Kakak nggak butuh uangmu. Di hidup ini, kakak ajak kamu sukses. Kak Rizky, jangan tambah masalah, ya? Minggir. Lihat kakak jual baju. Kak Rizky, aku berjualan 3 hari, tak laku satu pun. Kata mereka, baju aku ketinggalan zaman. Gimana ini? Biar aku. Kak Rizky, bagus sekali. Model apa ini? Ini disebut rok mami. Rok ini cantik sekali. Kak Rizky, ada pembeli. Kamu hebat. 20, nggak usah kasih kembalian. 20. Kurang. Kamu tahu nggak? Banyak orang sebulan nggak sampai 20. Nok ini cuma segini aja. 20 masih kurang. Kak Rizky, jangan nekat. Cukup. Biar saya bungkus. Coba bayangkan. Kalau istrimu pakai ini. Sayang, kenapa? Uangnya cukup kan? Cukup. Cepat, pulang dan pakai buat aku lihat. Sudah dapat 100. Uangnya mudah banget dapatnya. Model satu-satunya.
101. Stok terbatas. Cepat beli. Kak Rizky, 20 rok terjual 2.300.000 ini. Harga belinya, sisanya untukmu. Jalan ini milik pabrik kami. Siapa suruh jualan di sini? Maaf ya, kami nggak tahu jualan di sini butuh izin pabrik. Akan pergi. Aduh, sudah dapat uang. Mau pergi. Kamu mau apa? Aku mau denda. Aku paham. Uang hasil kerja keras kami, kenapa harus kasih ke kamu? Aduh, kenapa? Aku kasih tahu kamu kenapa. Karena ini. Hentikan. Bu Hendra. Apa-apaan ini? Lapor, Bu Hendra. 2 orang ini jualan depan pabrik. Aku lagi tindak. Denda. Mana ada denda? Jelas mau nipu. Kak Rizky, itu Bu Hendra, pabrik kelapa. Kaya raya. Jangan sampai kita menyinggungnya. Pabrik kelapa? Hendra? Iya. Kamu pemilik pabrik kelapa? Aning Hendra? Menurut berita harian, produk pabrik kelapa tak laku. Utang melebihi aset. Pabrik bangkrut. Direktur Aning Hendra bunuh diri. Aduh, siapa suruh sebut nama Bu Hendra? Sudah, mereka cuma usaha kecil, juga susah, biar mereka pergi. Cepat pergi! Dia sudah melepaskanku. Mana bisa aku biarkan dia mati? Bu Hendra, air kelapa pabrikmu tak laku kan? Biar aku bantu jual. Bu Hendra sudah cari banyak ahli, tapi tak berhasil. Jangan sok tahu. Hentikan! Bagaimana kamu punya ide apa? Bagaimana? Apa Anda pernah dengar live selling? Cuma menari saja kelapa bisa laku. Badannya tak sebaik Anda. Jika Anda menari, pasti sudah habis lama. Bu Hendra, lihat dia cuma bikin lucu saja. Lagian tak ada orang di sini. Karen, bro. Kamu lagi apa? Bro, mau istrimu punya badan seseksi mereka? Minum kelapa emas kita. Alami, tak ada pengawet. 1 botol, badan jadi seksi. Lagian, beli banyak, bisa pelukan sama seksi VJ kami. Barang habis. Gimana, Bu Hendra? Kenapa diam saja? Cepat angkat. Terima kasih. Gawat, dia berhasil jual semua. Pak Bayu, tolong aku. Si Rizky itu, dia cuma usir aku dan pukul aku. Si Harimau, Ya. kamu datang pas. Ikut aku habisi si Rizky itu. Sayang, Dewi, lihat apa yang aku bawa. Rizky, sudah ku bilang, masalah belum selesai. Kamu juga di sini? Kita selesaikan semua masalah sekarang. Jangan pukul ibu. Minggah! Jangan gerak! Ingin ku hajar kau? Ternyata kalian berdua sudah main sama-sama. Dasar penecat yang hidup dari istri. Jangan sok-sokan di depanku. Sekarang ada 2 pilihan. Atau kamu suapin aku, berlutut minta maaf, lalu merangkak, atau bayar ganti rugi 5 juta rupiah. 5 juta? Siapa bisa keluarkan uang sebanyak itu? Kalian sengaja menyusahkanku. 5 juta ya? Oke. Aku bayar. Rizky, kau gila? Keluarga kita susah makan. Mana kau dapat 5 juta untuk mereka? Ayah penipu.
Rizky, tak mau suapin, bilang saja, jangan sok-sokan. Lihat baik-baik. Ini apa? Ratna, bukannya kamu bilang uang dia sudah kamu habisi? Aku salah hitung. Tak sangka dia masih sembunyi uang sebanyak ini. Rizky, uang ini dari mana? Aku ingat, dia pernah bilang, anak sialan ini makan banyak. Uang ini hasil jual anakmu, kan? Rizky, kamu masih manusia. Dengar ya, kalau kau sentuh Dewi, aku habisi kau. Jangan dengar dia. Mana mungkin aku jual anak? Uang ini hasil kerjaku. Kerja? Semua tahu Rizky Pratama itu apa adanya. Kalau bukan karena kau selalu mengejar aku dan mau keluarkan uang, siapa mau ikut sama orang tak guna kayakmu? Diam kau! Kenapa? Berani lakukan. Tak boleh ku bilang. Kurasa penculik itu sekarang di depan. Tunggu kau bawa Dewi. Ini rumah Rizky. Rizky, kau bener jual Dewi? Ayu, dengar aku. Aku sudah berubah. Kenapa tak percaya? Ibu, aku tak mau pisah dengan ibu. Anjing tak bisa berubah. Kau bilang uang ini hasil kerja. Siapa yang bisa buktikan? Aku bisa. Direktur pabrik? Kamu kenapa ke sini? Aku bisa buktikan. Uang ini hasil jualan rok penolong. Aning berterima kasih penolong. Nggak usah. Dia cuma sampah. Mana mungkin dia penolong jutawan? Berani hina penolong. Pukul mulutnya. Enggak, Bu Aning, apa salah orang? Anak ini dia cuma sampah yang hidup dari istri. Mana mungkin dia... Cuma komandan keamanan. Berani mengatur aku. Maaf, aku salah bicara. Aku salah. Apa aku salah menuduh dia? Tanpamu, aku pasti tak bisa bicara hari ini. Penolong berlebihan. Tanpamu menyarankan jualan moda cantik, keluarga Hendra pasti tamat. Aku Aning bersedia serahkan gaji 1 miliar. Mohon anda jadi Direktur Utama Hendra Group. Kalau kamu setuju, semua ini punya kamu. Setengah hartaku? Nggak usah. Maaf, Bu Hendra. Aku punya rencana sendiri. Jabatan direktur itu nggak usah. Rizky, kamu gila. 100 juta? Kamu tahu 500 juta bisa beli apa saja? Kau berani tolak Bu Hendra? Apa kau lupa siapa dirimu? Siapa yang izinkan kalian bicara? Keluar. Maaf ya. Bukan salahmu, cuma orang jahat yang godain. Lagian dulu aku, perbuatan burukku, kau nggak percaya? Pantas saja, tapi tenanglah. Mulai sekarang, aku pasti akan buatmu dan Dewi hidup enak. Penolong. Apa gaji terlalu kecil? Gak apa, semua ini bisa kita bahas. Bu Indra, seumur hidup aku, nggak mungkin kerja buat orang. Terima kasih niat baiknya. Uang ini silahkan bawa pulang. Penolong. Kalau sudah keputusanmu, aku gak akan paksa. Pintu pabrik kelapa selalu terbuka untukmu. Dewi, kamu kenapa? Jangan menakutkan ibu. Dewi. Dokter, tolong. Dokter, tolong. Dewi. Maaf. Dewi. Maaf, tak boleh masuk. Dewi itu anakku. Jangan aku mau teman dia. Salahku. Aku tak jaga dia. Kalau dia celaka, aku juga mau mati. Akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja. Siapa keluarga pasien? Aku. Gimana kalian jaga anak? Ini bukan tahun kelaparan. Kenapa sampai anakmu kekurangan gizi? Salahku semua. Cuma kekurangan gizi. Gampang diobati. Siapa bilang gampang diobati? Putri, kalian lama kelaparan, ditambah ketakutan. Jantung, paru bermasalah, perlu operasi besar. Biaya rehabilitasi juga tak kalah mahal. Yakin mau berobat? Berapa biayanya? Perkiraan minimal 2 juta. 2
2 juta? Lihat kalian, apa seumur hidup bisa kumpulkan 2 juta? Cuma 2 juta kan? Obati. Berapapun, aku akan obati. Ini uangnya dulu. Harus selamatkan putriku. Sisanya aku nanti akan kubayar. Gak bisa. Kalau pas operasi kalian kabur gimana? Hal ini di rumah sakit, bukan pertama kali. Biar aku bayar. Uangnya cukup. Cukup, tentu saja. Makasih ya. Terima kasih sama penolong. Tanpa ide dia, pabrikku sudah lama bangkrut. Mana bisa keluarkan uang segitu? Siapa izinmu pakai uang pabrik? Bantu orang asing. Paman kedua ini haknya. Haknya? Dasar bocah, bukannya dia tolak tawaranmu. Kalau bukan orang pabrik, kenapa pakai uang pabrik? Aku direktur pabrik. Kamu bukan lagi. Putusan Dewan, Aning tak bisa kelola. Jabatan direktur dicabut. Hendra jadi direktur. Kamu Rizky kan? Ku dengar kamu hebat. Begini, jadi anjingku. Ku bayar biaya operasi putrimu. Pak Hendra suruh jadi anjing. Jangan sok sombong. Mau berobat atau tidak? Dengar ya, kalau gadis ini 3 hari tak dioperasi, tak akan bisa diselamatkan. Obati. Kenapa tak obati? Cuma 2 juta kan? Aku cari uangnya. Hei, jangan lupa perbuatanmu hari ini. Jual kelapa. Jual kelapa segar. Kak Rizky, kita datang cari uang kan? Ngapain ke desa? Penyakit Anya, nggak bisa ditunda lagi. Tenang, ada aku. Dari temanmu, kabarnya benar kan? Pabrik air kelapa beli bahan baku di sini. Iya. Bagus, bagus. Sayang, kamu sangat membantu aku. Aku tak bisa menahan. Biar kulihatkan apa itu kompetisi bisnis kelas atas. Kompetisi bisnis kelas atas. Teman-teman sekalian, kelapa kalian hari ini ku beli mahal. Ini ya kamu bilang kompetisi bisnis kelas atas? Menurutmu, kompetisi pasar sejati paling ampuh adalah blokir, rebut stempel, potong kabel, operasi sederhana ini. Lihat, Hendra si brengsek pakai ideku jualan laris. Kalau tak ada bahan baku, gimana dia? Tapi kita cari uang. Kamu tak dapat uang, malah keluarkan uang. Kau beli kelapa mahal? Betul. Kau Rizky, pecandu judi terkenal di kota. Reputasiku sekarang seburuk itu. Teman-teman, jangan tertipu. Matt! Turun. Penipu, turun. Turun. Penipu! Kenapa kalian main tangan? Warga, mereka penipu. Hancurkan mereka. Ayo. Aku menipu apa? Cepat pergi, biar aku tangkap mereka. Kamu bodoh ya? Kenapa kamu menolong aku? Karena aku istrimu. Aku takkan kecewakanmu. Kau beli kelapa mahal dan tunai? Ini uang muka. Besok kalian bawa semua kelapa desa. Kita bayar tunai. Ambil barang. Oke, aku percaya sekali. Tapi besok, uang sisanya belum kamu bawa. Jangan salahkan kami cari kamu. Apa maksudmu? Kalian baru saja lukai istriku. Minta maaf. Rizky, jangan lagi provokasi mereka. Minta maaf. Kalau tidak, kesempatan kaya. Jangan harap. Ini peringatan terakhir. Minta maaf. Suamiku cuma bercanda sama kalian. Maaf. Sayang, kamu bilang maafin mereka enggak? Jangan keterlaluan. Aku gak apa-apa. Sudah, bubar saja.
Bubar. Besok kalau nggak ada uang sisanya, jangan salahkan kami ke rumahmu. Ayo, ambil kelapa. Meski kelapa murah, 1 kotak kelapa bukan jumlah kecil. Kita mana ada uang belinya. Salah hitung. Harusnya bayar muka. Apa? Kamu gak mau bayar? Kalau besok gak ada uang, kalau ke rumah gimana? Tenang saja, 2 juta tak bisa aku perebutkan. Tapi beli kelapa ribuan cuma butuh trik sederhana. Gimana caranya? Nanti kamu tahu. Keliling belum, tak bisa beli lotre. Cuma bisa jual saja. Kak Rizky, lotre itu apa sih? Walah. Kamu bawa surat tanah rumah? Iya. Nanti kamu tahu. Lotre 10 sen, rumah bawa pulang. Istri, anak, tertawa. Lihat sini, lotre 10 sen. 10 sen bisa menang. Mau selamatkan putri? Pakai barang elektronik? Mimpi. Yo, lihat sini. Cuma butuh 10 sen, bisa main undian di sini. Dari alat rumah sampai rumah besar. 1 kertas, 1 mimpi. Serius? 10 sen dapat rumah? Bro, kamu lagi. Kreatif juga ya. 1, dong. Kak Rizky, kamu gila. Jual rumah. Cuma 10 sen? Kalau kakak ipar tahu, dia pasti... jangan. Aduh. Kamu gak percaya aku. Aku gak bisa lihat kamu main-main. Tenang saja, rumah lama hilang, aku belikan rumah mewah buat Ayu. Rizky, Sayang. kamu baru bilang tak akan kecewakan aku. Sekarang malah jual rumah. Masih ada tempat bagiku di hatimu. Aduh, pria itu. Di depan satu, di belakang lain. Itu biasa. Tian. Sayang, aku takut kamu cemas. Mulut pria penipu sejati. Siapa tahu dia setelah jual rumah mau bawa uangnya buat bersenang-senang. Ratna. Dasar brengsek. Kenapa pura-pura jadi pria baik? Sudah kuduga, 10 sen dapat rumah, nggak masuk akal. Pergi, pergi. Eyo. Jangan pergi. Jangan pergi. Sayang. Aku serius mau selamatkan anak. Jual rumah, selamatkan anak. Aku paham. Sekarang main undian cuma 10 sen. Kau pikir aku paham? Serius? Mau selamatkan anak? Rizky, dulu kau bebas main. Tapi kini anak butuh uang. Jangan asal main lagi. Jual rumah ini cuma ratusan juta. Tak cukup biaya sakit. Itu lebih baik dari 10 sen. Minggir! Nggak mau. Boleh. Asal kau harus serahkan surat tanah ini. Pilih surat tanah atau pilih aku? Demi selamatkan anakku. Ini satu-satunya cara. Kak Rizky, kakak ipar udah jauh. Mending... Lotre 10 sen, jujur dan aman. Rumah dan elektronik anggap saja untuk kesejahteraan kalian. Seru juga acara ini. Pokoknya cuma 10 sen. Kasih aku 1. Pilihan Anda bagus. Lihat beruntung apa Anda. Wah, radio kaset. Wah, juara 2 radio kaset. Harganya puluhan ribu. Benar-benar menang. Tuhan, beruntung sekali. Aku mau 10. Bukan. 100. Lotre di sini. Sayang, kamu pulang. Sayang, kamu mau cerai. Surat tanahnya di sini. Kamu pilih surat tanah. Sudah telat bicara sekarang. Tanda tangani saja. Aku demi selamatkan anakku. Berkat surat tanah ini, lotrekannya bisa berjalan lancar. Aku bisa monopoli kelapa ini. Kelapa ini mahal. Jumlahnya segini. Selain pabrik kelapa, siapa yang makan? Pabrik kelapa? Oh ya, pabrik kelapa. Kamu mau ngapain?
Aku cari cara sendiri. Tak usah kau urus. Kau selamatkan? Gimana caranya? Aku mohon ke Hendra. Jangan salah, jaga ini memang ampuh. Air kelapa ini laku lebih cepat dari produksi. Berkat Komandan Hendra, kalau tidak ide bagus pun sia-sia. Ayo pulang dulu. Kalau mau bicara, kita bicara di rumah ya. Bukannya dia yang jual rumah 10 sen, bodoh besar. Kenapa ke sini? Masih bisa apa? Tentu saja rumahnya sudah habis. Tak ada cara, harus mohon tolong putrinya. Permisi, tolonglah, tolong putriku. Ayo, jangan mohon padanya. Karena segera dia akan mohon aku terima uangnya. Apa? Kamu jual rumah saja aku harus mohon kau terima uang? Rizky, jangan-jangan masih dalam mimpi. Betul, kau ini jual rumah saja. Jualnya cuma 10 sen. Rizky, kau benar-benar di seluruh dunia pengeluaran uang terbesar. Rizky, kau sudah jadi ayah, bisa lebih dewasa. Jangan seperti anak kecil yang sok hebat. Kau tak mohon, aku mohon. Kau tak sujud, aku sujud. Ayo, jangan tambah masalah ya. Rizky asal kau sujud aku bayar. Selamatkan putrimu. Suruh dia pakai baju ini penari di jalan. Benar. Ini memang ide Rizky jualan. Dia yang menari. Pantas saja. Kalian pulang dulu. Rizky asal kau menari. Uang ini semua milikmu. Ayo. Aku menari. Siapa suruh kau menari? Aku suruh kau menari. Ku banting kau! Rizky. Jangan gerak. Ganti bajunya. Jangan gerak. Dia tak berlari. Paksa dia menari. Gawat, bahan pabrik kita dimonopoli. Direktur. Tadi bocah itu bilang apa? Dia bilang semua kelapa di luar udah dibeli sama Rizky. Semua habis. Bukan, Direktur. Cepat cari cara. Kami baru tanda tangan kontak dengan mereka. Kalau tak ada bahan, tak bisa kirim barang. Denda itu bisa bikin pabrik kita tutup. Salah paham. Semua salah paham. Pak Hendra, kau direktur pabrik. Mana mungkin demi kelapa saja kau tunduk pada dia. Sialan, pabrik pun hilang. Apa gunanya? Aku direktur. Rizky. Semua gara-gara si Jalang itu. Sebenarnya aku selalu menghormati kau. Dan bocah ini. Semua kejahatan mereka yang buat. Kalian berdua cepat berlutut. Maafkan Pak Pratama. Maaf, salah ke? Kami salah. Kamu salah. Maaf. Salah ke? Aku salah. Salah ke? Asal kau tarik, kelapanya gampang. Bukan, aku sudah tua. Tak baik. Rizky, sekarang kamu bisa kasih kelapanya ke aku. Mau kelapa? Boleh. Janji 2 syaratku lagi. Kamu gila. Kamu ingkar janji. Bukannya kamu bilang, kalau aku menari, kelapanya kasih ke aku. Paman kedua, dia cuma bilang bisa bahas, bukan kasih gratis. Kamu mau main curang? Aning, kamu malah bela orang luar. Kamu masih tahu nama keluargamu? Aku berjuang keras buat pabrik stabil. Kalian sama-sama merebut posisiku. Siapa yang salah? Pak Pratama, aku benar-benar tak salah menilai. Waktu singkat sudah bisa cari cara ini. Hebat. Kalau tak mau setuju, sayang, pulang minum kelapa. Jangan-jangan asal kamu setuju jual kelapanya ke aku setuju semua syaratmu. Pertama, kelapanya aku jual 500 juta. Kamu gila. Kelapa yang kamu beli itu maksimal 50 juta. Kamu malah minta 10 kali lipat. Kalau mahal, jangan beli. Oke, aku setuju. Syarat kedua. Kembalikan posisi ke Aning. Jangan mimpi.
Bu Hendra, mundur dulu. Kamu bisa turunkan dia sekali, bisa juga kedua kali. Asal bagus buat pabrik, posisi direktur pabrik ini ku kasihkan. Sekarang kamu direktur, hubunganmu sama dia juga baik. Suruh dia turunkan harga. Hashir, transfer 500 juta ke Pak Pratama. Aning, kamu khianat. Betul, asuhnya ini cuma 50 juta. Kasih 500 juta, semua uang dia dapat. Kita makan apa? Aning, kamu nggak mungkin pacaran sama dia. Dengar ya, kalau mau jadi direktur, dengar ya, suruh pacarmu itu kelapanya kasih ke kami. Kalau enggak, pergi. Benar, pilih pabrik atau pacarmu. Suruh istrimu pergi dulu, biar aku urus. Kalian pikir aku datang tanpa persiapan? Gendut, giliran kalian. Bos, nggak apa-apa. Siapa yang ganggu penolong? Itu lawan desa kita. Kalian nggak boleh cuma cari untung biar kita mati. Ini air kelapa sulit laku. Kalau beli bahan mahal, harus jual berapa baru balik modal. Kalian nggak boleh biar kita kelaparan. Brothers! Teman-teman, dengar aku dulu. Siapa bilang pabrik rugi? Siapa bilang air kelapa tak laku? Kalau percaya padaku, aku janji pabrik kelapa akan makin sukses. Semua bisa dapat untung. Oke nggak? Semua bisa bilang. Terus mau gimana? Kalau kau hebat, ayo taruhan. Taruhan apa? Taruh, apakah kau bisa dalam seminggu jual air kelapa sampai jutaan? Hendra, air kelapa sebelumnya paling laku 20 juta. Kau suruh Rizky jual jutaan. Apa itu terlalu berat? Bukannya dia hebat. Jual jutaan pasti mudah sekali. Kalau tak bisa... Aku taruh. Pak Pratama, kamu gila. Kenapa kamu mau taruhan sama Bu Hendra? Kalah bayar 1 juta dan joget telanjang. Aku nggak akan kalah. Operasi berhasil. Ibu. Ayah. Ayah, salah ayah. Ayah nakal. Dewi kecil, jangan bicara begitu. Ayahmu sudah berbeda dari dulu. Sayang. Maaf ya, aku gak harus curiga. Nggak salahmu. Salahku dulu. Aku memang brengsek. Tapi tenang. Aku percaya. Dewi kecil cuman marah. Nanti dia akan baik-baik. Soal taruhanmu. percaya padaku. Aku pasti menang. Kak Rizky, air kelapanya sudah jadi. Sekarang gimana? Bukan, kalian berdua. Ngikutin kami seharian. Mau apa sih? Jalan rumahmu. Kalian bisa jalan, kami nggak boleh. Jangan pura-pura. Kalian terus ngikutin. Cuman mau tahu cara aku jual air kelapa. Biar bisa ganggu. Bantu Bu Hendra menang taruhan. Pintar juga kau. Jujur saja, aku sudah kirimkan orang 24 jam mengawasimu. Lihat saja akibatnya. Tunggu saja rugi dan telanjang. Kau. Pulang!
Ini rumahku, wilayah pribadi. Berani maju lagi, langsung aku lapor polisi. Yo! Tutup pintunya. Kak Rizky, gimana? Bukan, walau kau pintar, kalau mereka awasi tiap hari, nggak bisa dong. Tunggu, aku sudah panggil bantuan. Ketua, gimana sekarang? Awasi mereka. Tak mungkin di dalam rumah bisa berbuah. Kalian tinggal di belakang saja. Ngapain diam? Kejar! Pengikut sudah kita singkirkan. Selanjutnya bagaimana? Bisa dapat posisi direktur, sudah cukup. Ini dari waktu itu bagianku 25 juta. Uang ini hasil usaha kamu. Aku nggak bisa bantu apa-apa. Aku nggak bisa terima. Kalau bukan bantuanmu, barang elektronik itu, kios lotereku pasti nggak bisa buka. Bukan, kalian berdua kalau terus nolak begini, taruhan sama Hendra bisa kalah. Beberapa hari ini aku sudah mikir keras, tapi belum bisa temukan cara keluar. Atau ambil uang ini ajak istri dan anak pergi. Hah? Aku pergi, kamu gimana? Tenang saja, aku nggak apa-apa. Meski kamu aman, aku tak mau kabur. Dan tak mau putriku kelak di depan teman tak bisa tegak berdiri. Kalau kalah, kamu harus bayar 1 miliar. Ikuti saja, takkan kalah. Oke, selanjutnya gimana? Ke stasiun TV, biar Hendra dan gengnya rasakan dampak revolusi digital. Pak Pranoto, kamu bilang dia mau kerjasama buat program TV. Bener, aku punya program bagus. Asal stasiun TV kerjasama kami, pasti laris. Kamu lulusan kampus ternama. Jadi pernah buat program hits? Atau kamu kenal pejabat tinggi? Bukan juga. Jadi cuma orang biasa. Kenapa harus percaya kamu? Coba saja dulu, kalian nggak rugi. Program TV kami takkan habis. Mana ada waktu main-main sama orang biasa. Ini 25 juta, kami biayai sendiri, boleh kan? Bu Hendra sama dia hubungannya dekat ya. Sampai rela buat dia keluarkan uang segini. Bukan urusanmu, cuma bilang mau nggak. Bapak bisa lihat dulu proposalku. Aku jamin yang ini lebih bagus dari semua yang pernah Bapak lihat. Kau suruh lihat, aku harus lihat. Aku nggak punya harga diri. Tentu saja, kalau Bu Hendra mau temani aku malam ini. Dasar brengsek! Kau gila, kau pukul dia. Programmu mau lanjut, mau menang taruhan. Berani pukul aku, kepala program TV. Dengar ya, berapapun uangmu, jangan harap buka program di sini. Berani bicara sama wanitaku. Dia bilang aku wanita dia. Programnya nggak usah lanjut. Pikir baik-baik. Hendra, demi urusanmu, aku rugi besar. Kak Rizky, gimana? Sudah deal? Jangan ditanya, kepalanya sudah kupukul. Hah? Jadi programmu gak bisa lanjut? Taruhan, gimana menang? Kini saja, ayahku berikan warisan, kau pakai dulu. Kita belum kalah. Tak ada tukang daging, tak usah makan babi. Dendut, dulu kau bekerja di stasiun TV kabupaten. Stasiun TV kota tak mau. Kita ke stasiun TV kabupaten. Kamu yakin tempat ini bisa buat program? Kalau dipikir-pikir, walau programnya bisa jalan, stasiun TV kabupaten ada berapa penontonnya? Mending aku mohon aja ke stasiun TV kota. Orang hebat tak pernah keberatan platform kecil. Asal program yang ku buat jalan, penonton pasti ada. Pak Kepala, soal ini...
Pak Kepala, ini dia. Ini yang dulu sudah kubilang, Rizky Pratama. Halo. Pak Kepala, yang dulu hits seperti Rock Mami, juga jualan tarian. Semua ide Kak Rizky. Wah, bagus sekali. Kalau kamu mau jualan di stasiun kami pasti dukung penuh. Oke. Jangan buang waktu. Cepat panggil wanita cantik di stasiun. Ayo, mulai. Apa kamu bilang? Aku. Maksudku, panggil mereka buat program. Aku mau pilih pembawa acara. Benar. Ini Intan, primadona stasiun kami. Senyumnya jelek, nggak bisa. Ini Cindy, baru masuk, polos. Coba lihat. Badannya kurus sekali, gimana jadi pembawa acara? Nggak bisa. Ini Sari, badannya paling bagus. Senyumnya paling cantik. Sekarang boleh? Kak, kita jualan serius. Kalau begini bisa dilaporkan. Gak bisa. Kak, ini bagus. Bos, gak bisa. Kamu mau pembawa acara seperti apa? Bu Hendra, coba saja. Aku pasti gila. Kenapa aku setuju jadi pembawa acara? Kecuali Bu Hendra, yang lain, belok, senyum. Kak Rizky, kamu memang pinter cari cara. Tapi cewek-cewek tadi memang cantik semua. Tapi pas di panggung, terasa kurang sesuai. Tentu saja. Berhasil nggak program ini? Tergantung pembawa acara. Pilih pembawa acara. Tak cuma tubuhnya, tapi juga aura dan ramah. Ramah? Bu Hendra. Bu Hendra itu dikenal sebagai wanita es. Kalau soal dia, tubuhnya bagus, sikapnya juga tak bisa kutolak. Tapi Bu Hendra ramah, itu gak masuk akal. Saat ini tak ada yang cocok. Cuma Aning yang bisa dicoba. Konyol. Senyum ini berhasil. Persiapan program tolong bantu urus ya. Baik, sampai jumpa. Gendut, kurir pengantar barang itu ketemu belum? Kerjaku tenang saja. Bu Hendra, tugasmu paling berat. Besok habis syuting, jangan lupa awasi kemasan baru kelapa. Berhasil gak? Tergantung kamu. Iya. Kabari bos, situasi aneh. Bukan 99 bukan 98, cuma 198. Kelapa emas pulang bareng. Tahun ini tak terima hadiah. Kalau mau kasih, kelapa emas. Gimana Rizky bisa mikir kata-kata ini? Kocak banget. Hendra, kamu mau apa? Mau berontak? Direktur sedang sakit. Jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia keluar lagi. Dia sudah gila. Tanpa Aning, gimana Rizky bisa menang? Kalian cari dia. Mau kasih tahu pacarmu? Jangan mimpi. Tunggu saja dia hancur. Reputasi mati tanpa kuburan. Barang lainnya sudah siap kan? Cuma jual kelapa tak cukup. Tenang saja, aku urus. Pedagang jalan dan warga desa katanya bisa jualan di TV. Sangat mendukung. Iya, syukurlah. Aning kemana? Cepat cari dia, sebentar lagi syuting. Aning, biar aku cari. Tak usah tunggu, dia tak datang. Apa kamu bilang? Kau pikir menyingkirkan Bayu aku tak tahu tipuannya. Dengar ya, Aning sudah kutahan. Tanpa dia, gimana kau menang? Ayo makan. Kamu kenapa? Sudah pulang? Gimana badan Dewi? Sudah jauh lebih baik. Kata dokter, bisa pulang dalam waktu dekat. Syukurlah. Ayo kita cerai. Apa kamu bilang? Ini uangnya. Pergilah kau dan Dewi. Apa kamu dan Aning sudah pacaran? Jadi mau tinggalkan kami?
Jangan salah paham. Taruhan dengan Hendra, kayaknya aku bakal kalah. Aku tak mau kau ikut menderita. Kau taruhan demi Dewi lawan Hendra. Kini kalah, tak boleh kau tanggung sendiri. Kau kira aku putri tipe yang hanya mau bersenang-senang saja? Tapi... Tak ada tapi, cuma 1 juta kan? Kita bayar bersama. Kau suamiku, Ayah Dewi. Kau pasti bisa. Pak Direktur. Kemarin tak keluar kan? Dia mau kabur, tapi aku cegah. Hendra, kau tak takut menang curang? Pemenang tak dihukum. Waktunya hampir tiba. Pergi, undang Rizky. Jangan sampai kabur. Tak usah undang, aku datang sendiri. Rizky, kukira kau kabur. Taruhan kita belum ada hasilnya. Mana mungkin aku kabur? Rizky, kau mau kabur? Bisa kabur. Datang sini, jangan kabur. Maaf. Aku yang harus minta maaf. Kau sudah menderita. Keponakanku, permainan ini aku yang menang. Rizky, menurut taruhan, waktunya kau telanjang. Dan ganti rugi 100 juta itu, kapan kita dapatnya? Aku nggak jadi, Direktur. Taruhan kalian batal. Sekarang takut. Sudah telat. Waktunya belum tiba. Siapa yang menang belum tentu. Cuma beberapa menit lagi, kau pura-pura apa? Kalau kau bilang pura-pura, berani taruhan lagi. Kau masih berani taruhan lagi? Betul. Selain taruhan tadi, aku taruhkan tangan. Kalau kalah, tanganku untukmu. Tapi kalau aku menang, siapa yang pukul dia? Potong tangannya sekarang juga. Bu. Taku apa? Dia pasti kalah. Kata-kata itu cuma buat nipu kita. Oke, aku ikut. Menawal, kalian bawa TV ke sini. Aku mau dia mati jelas. Silakan sambut host malam ini. Bukan, hostnya di sini kan? Siapa di TV itu? Kamu ganti pembawa acara. Kenapa? Cuma kamu boleh licik. Aku nggak boleh. Tenang saja, ini cuma stasiun TV kabupaten. Siapa yang nontonnya? Meski programnya berhasil, apa gunanya? Berapa orang yang rela bayar mahal untuk beli air kelapa? Betul, kau pikir stasiun TV sampah, program sampah ini bisa jual air kelapa sampah dengan harga mahal? Jangan mimpi. Waktunya sudah habis. Air kelapanya belum habis. Dia kalah. Ayo, potong tangannya. Kau bohong. Waktu belum habis. Ku bilang waktu habis, ya habis. Hancurkan mereka. Ku beri hadiah besar. Plan B-nya mana? Aku nggak punya plan B lagi. Awalnya aku pikir kalau kalah, mereka nggak ngaku, aku cuma perlu bicara saja. Tak sangka mereka main begini. Para pengusaha sekarang semuanya kasar begini. Nanti aku buka jalan. Cepat kabur. Cepat lari. Mau kabur? Sudah telat. Dasar bocah. Dulu kau pasti merasa pasti menang kan? Ya, ayo, berani lagi. Dia mana bisa dibandingin sama Pak Hendra. Dasar bocah ini cuma hoki saja baru berhasil beberapa kali. Sekarang dia seperti anjing liar. Betul. Kalau anjing, maka harus dimakan tinja panas. Bayu, kamu hebat juga. Cicipi yang panas ini. Ayo, sajikan makan untuk Tuan Pratama. Jangan keterlaluan. Rizky, cepat kabur. Gimana aku kabur? Hentikan. Siapa berani sentuh Rizky? Rizky, ini taruhanmu. Kau lihat akan kalah, malah tak mau ngaku. Hendra, aku sudah menang. Bukan, meski istrimu jadi pembawa acara, apa gunanya? Air kelapa pabrik kita tak laku satu pun. Pak Direktur, kendaraan pembeli di luar menghalangi pintu. Mana mungkin? Rizky, bagaimana kau bisa? Tahun ini tak terima hadiah, hanya terima kelapa emas. Acara TV bisa jual barang juga. Zaman berkembang cepat. Coba beli satu. Halo? Ya benar, aku mau beli yang namanya, yaitu kelapa emas. 1 botol ya. Oh, baik. Siapa? Halo, ini kelapa emas pesananmu. Silakan cek. Dengar ya.
Sekarang TV ini bisa belanja juga, malah antar ke rumah. Hebat banget, cepat belikan aku. Oh, kau mau 3 kotak? Baik, kirimkan segera. Baik, kirimkan segera. Tak habis dijual. Ada yang bisa bantu? Cabut kabel telepon. Waktunya penuhi taruhan. Bapak Pratama, kumohon, Aning, aku ini paman kedua kandungmu. Kau bantu belaku. Aku tak akan berani lawan kalian lagi. Kau rebut posisiku. Pas kau kurungku. Tak ingat kau paman kedua? Kau sudah kalah. Kau baru ingat aku. Kak Rizky, 3 ini gimana? Kak Rizky, salahku. Aku yang salah. Aku. Dia yang memaksa aku. Dia direktur pabrik besar. Dia suruh lawan bapak. Aku tak berani menolak. Benar. Dia yang suruh kami. Kami tak bersalah. Aku suruh. Kalian bohong. Sudah puas, Hendra? Menurut taruhan, kau harus berlutut. Pak Pratama, bisa ganti taruhan. Ini, kau tersebar. Aku tak punya muka lagi. Tak mau. Kurangkan 1 tangan saja. Pak Pratama, aku tak bisa pahami kau. Aku kalah. Kau orang besar hati. Lepaskan aku. Anggap aku cuma angin. Sudah ku bilang, asal mau, uang pasti milik kita. Kak Rizky, aku tahu saat kau bantu jual rok-rok itu, kau pasti jenius. Jangan banyak ngomong. Ayo, bagi uang. Dia benar-benar berubah. Bu Hendra, ini untukmu. Ambil. Aku masak makanan dulu. Masa apa lagi? Hari ini kita makan di luar. Kakak Ipa sungguh penyayang. Tentu saja. Hidupku, Rizky, keberuntungan terbesar menikahi putri. Kalau bukan putri yang menolong, aku pasti celaka. Kak Rizky, kakak ipar begitu penyayang. Kalian berdua ciuman 1, Bu Hendra. Benar kan? Ciuman 1. Aku ada urusan. Aku duluan. Biar aku antar. Bu Hendra, kenapa jalan cepat sekali? Jangan salah paham. Ciuman ini untuk berterima kasih. Terima kasih. Bukan, nggak salah paham. Mau jadi direktur? Ayahku sebelum meninggal ingin cari menantu jadi direktur. Direktur? Aku sudah terbiasa bebas. Aku tak bisa kerja ini. Aku mana kurang dari putri. Kamu sudah bagus. Asal kamu setuju, aku dan pabrik ratusan juta punyamu. Aku sudah punya istri dan anak. Aku sangat cinta mereka. Tapi mereka belum tentu cinta kamu. Terus kenapa? Pokoknya seumur hidup tak akan kecewakan mereka lagi. Lagian, aku cuma anggap kamu mitra kerja. Penggemarku bisa berbaris jauh. Kau anggap aku cuma mitra kerja. Sayang, aku... Sayang, buka pintunya. Dengar penjelasku. Kakak ipar, aku pamit dulu ya. Tak usah antar. Kak, Rizky, kamu lagi apa di sini? Sudah, obrol sama Bu Hendra. Tak bicara, takkan dianggap bisu. Sayang. Kamu tak apa? Luka di mana? Sayang, aku tak apa. Cuma pura-pura. Kamu harus percayaku. Boleh ya? Rizky, aku benci kamu. Sayang, buka pintunya. Dengar penjelasku. Aku dan Bu Hendra tak ada apa-apa. Kami cuma mitra bisnis. Sayang. Sayangku, masih peduli. Pergi. Kak Rizky, atau nginap ke rumahku? Tunggu kakak ipar marahnya reda, baru kamu pulang. Ya sudah. Eyo. Ku beri kesempatan. Ikut aku.
Kamu tegas sekali menolak Bu Hendra. Sekarang dia pasti benci kamu. Jelas saja bagus buat semua. Kau pulang saja. Ya? Kamu gak ikut? Aku punya rumah sendiri. Ngapain tidur ke sana? Serius? Ayo, pergi. Sayang. Kau nggak pulang semalam? Tidur di sini saja? Dewi mau sekolah ya, biar ayah antar. Nggak mau. Dewi, ayah dulu memang salah, tapi ayah sudah berubah. Nggak percaya. Kau pasti datang lagi menipu uang ibu. Pergi. Dewi, mana mungkin ayah menipu uang ibu? Nggak mau dengar. Dewi baru sembuh, jangan ganggu dia. Nanti aku akan bantu bicara. Sekarang pergi dulu. Baik, ayah pergi dulu. Dewi, sekarang ayah benar-benar berbeda dari dulu. Ibu, aku usir ayah yang jahat. Aku hebat kan? Dewi sudah besar, bisa lindungi ibu. Harus perlahan ubah pandangan Dewi soal Rizky. Dewi, sampai jumpa. Maaf. Akhirnya dapat kesempatan. Lepaskan! Rizky suruh kamu kan? Aku tahu. Sudah jadi baik-baik, itu bohong, Ibu. Benar, betul. Rizky suruh aku ke sini. Anak nakal harus dihukum. Rizky, kalau tak bisa kau, apa tak bisa anakmu? Ku beri kau rasanya, keluarga berantem. Ibu, kali ini ibu datang buat apa lagi? Ayo, ibu sudah cariin jodoh buatmu. Dia sangat baik. Kalau kau nikahi dia, bisa hidup enak. Ibu, kamu datang. Sayang, ini obat kuat buat Dewi kecil. Ibu, yang dulu omongan itu aku anggap tak dengar. Jangan ulangi. Ibu bilang apa? Tak apa-apa. Kalau dia tak nikah lagi, mana bisa dapat mahar? Ibu! Siapa yang lukai kamu? Kau pukul ya? Ayu, aku selalu bersama Pak Gendut. Setelah dia pergi, aku tidur di depan pintu. Kau tahu, aku tak pergi mana-mana. Kau ikut-ikutan Anggut dan Giling. Apa maksudmu sebenarnya? Dia suruh wanita jahat itu menindas aku. Wanita jahat? Ratna. Semua berjalan lancar. Kau teriak begini, apa yang kau sembunyikan? Aku orang desa, pun tahu dia main wanita, masih mau hidup bareng dia. Aku tak lakukan. Sayang, Dewi, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Kau benci Dewi sebagai beban. Ibu. Jangan panggil ibu. Aku tak pantas. Dulu kau bilang Dewi itu beban rugi uang. Sekarang tak mau ngaku. Itu aku. Cukup, kau pergi. Hei gendut, cari Ratna untukku. Aku mau habisi dia. Rizky, kamu panggil aku. Mau aku sama kamu ingat masa lalu? Sama kamu wanita keji, ingat masa lalu? Syih, kamu minta maaf ke anakku. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Bunuh aku. Wanita kayak kamu berani godain Kak Rizky. Kamu tahu nggak, wanita cantik seperti Aning yang cantik itu, Kak Rizky nggak peduli. Kamu kayak gini. Terus kenapa? Dengar ya, Ratna akan terus ganggu kamu. Aku mau keluargamu jadi kacau. Mau aku bantu atasi hubungan kamu dengan mereka. Boleh berlutut, mohon padaku. Kamu Benar? Aku pikir kalau kamu patuh,
Bisa dapat hadiah. Kau kira aku orang gitu? Kamu bukannya benar? Pak Pratama, kamu benar-benar jago. Kakak ipar, aku sudah gila ganggu anakmu. Kau salah tuduh, Pak Pratama. Aku yang salah, aku yang bersalah. Sayang, semua sudah jelas. Jangan marah lagi ya. Rizky, uang ini kamu kasih dia buat bohong ya? Hebat juga. Kau membuatku jijik. Keluar! Pak Pratama, aku sudah ikuti permintaanmu, bilang ke Putri. Tapi kalau dia nggak percaya, aku juga nggak bisa apa-apa. Tapi kau baik padanya, Putri malah marah padamu. Tak seperti aku cuma sayang Kak Rizky. Ya, pergi sana. Pak Pratama, dengan harta kau, cari wanita apa yang tak bisa? Asal kau mau, ku beri kau semau. Sudah kubilang, pergi sana. Kak Rizky, menurutmu apa kakak ipar merasa terancam? Merasa terancam? Apa maksudnya? Coba pikir. Bahkan Bu Hendra, wanita sehebat dia, malah mendekati kau, kakak ipar. Cuma ibu rumah tangga biasa, orang kayak gitu pasti suka berhayal. Kau benar. Ada benarnya. Gendut, kau hebat juga. Sekarang aku jadi kepala stasiun. Terima kasih Kak Rizky. Program belanja TV itu yang kau buat waktu itu. Sekarang jadi program andalan. Mereka takut kau bawa program pergi. Pas banget, aku dulu kerja di stasiun ini. Sekarang aku juga anak buahmu. Jadi aku jadi kepala stasiun. Gendut, hebat juga. Kak Rizky, kakak ipar dulu bukannya jadi host di program kita? Atau biar dia kerja penuh? Orang kayak dia, kalau sibuk, takkan berhayal lagi. Kamsa. Cuma host saja. Tak pantas untuk istriku. Jadi, kau mau? Biar dia jadi bos. Oke. Gendut. Hah? Ku bilang cari tempat beli bas penumpang. Kenapa ajak sini? Kak Rizky, aku sudah cari tahu. Kalau mau cepat dapat bus penumpang buat kakak ipar. Kenapa? Kak Rizky sakit. Bukan. Aku bahas apa tadi? Kalau mau kakak ipar seperti Bu Hendra, buka perusahaan, jadi bos. Jangan bercanda. Harus beli di pabrik kelapa, bus bekas, bus baru nggak ada stok. Rizky, kau anggap aku apa? Dulu kau menolakku, sekarang mau pakai mobilku buat angkat status istrimu. Kau masih manusia. Enggak. Bu Hendra, salah paham. Kak Rizky, dia nggak mau datang. Nggak mau datang? Sekarang kau nggak mau ketemu aku lagi ya? Enggak. Kak Rizky mau datang. Dia mau. Mau datang? Ya. Kau mau tipu aku biar istrimu jadi bos ya? Bukan aku, jangan tambah masalah. Kau marah padaku? Kalian wanita, jangan selalu mengada-ada, boleh nggak? Bukan. Yo! Aning. Rizky itu cuma buat saksi, kasih uang segini. Kayaknya dia sekarang kaya juga. Aku harus cari cara. Jangan kasih dia untung. Kak Rizky, nggak apa-apa. Salahku. Ngapain kamu? Kalau salah, salahin aku terlalu tampan. Jadi banyak hutang cinta.
Masih kalah. Dari aku ya. Ayo. Sudah mau pergi? Perusahaan transportasimu nggak buka lagi? Kamu nggak marah lagi? Aku sudah mikir. Kamu sering bantu aku. Akhirnya kamu minta tolong. Kalau aku nggak bantu, aku bakal jadi brengsek. Ini kontrak jual beli. Mobil bekas itu, tanda tangan, bisa cek mobil. Ngapain cek lagi? Aku percaya. Ani, makasih banyak kali ya. Tenang saja. Uang ganti mobil aku kasih yang cukup. Aku suka sama kamu. Bukan soal uang. Oh ya, biar istrimu juga tanda tangan. Kalau sudah tanda tangan, mobil ini jadi miliknya. Kamu perhatian. Tunggu urusanku selesai. Pasti balas budi. Ayo. Bu Hendra, kalau nggak begini... Mana bisa berhasil? Putriku, sudah kubilang, Rizky itu orang tak baik. Ibu, jangan bicara lagi. Aku tak mau dengar. Tak mau dengan ibu. Jangan-jangan mau hidup sama dia seumur hidup. Tak punya uang, tak punya kuasa. Ibu, sekarang dia... Sekarang makin parah kan? Dia cuma pemabuk dan penuh kebohongan. Kamu kok bisa masuk sini? Aku ketuk pintu, tak ada yang buka. Aku masuk dari pagar. Melompat pagar? Sudah 10 tahunan. Tak tahu malu ya? Kamu mau apa ke sini? Saat Dewi ke sekolah, dia dihina orang kan. Aku beli beberapa bus buat buka perusahaan, antar jemput anak sekolah. Ini dokumen kontrak. Asal kau tanda tangan, perusahaan ini jadi milikmu. Kamu mau buka perusahaan buatku? Iya. Kamu beli berapa mobil? Berapa bus sekolah? Aduh Rizky, sifat bohongmu masih belum berubah. Kamu tahu dah, beli satu mobil butuh ratusan juta. Dasar pengangguran, kurasa setengah ban pun tak mampu kau beli. Ibu, sekarang Rizky punya... Rizky. Ini bukan dokumen kontrak. Rizky, mau cerai bilang saja. Main-main, ada artinya. Aku enggak. Pasti Anin salah ambil. Aning? Panggilannya begitu akrab. Apa dia simpanan barumu? Ibu, jangan tambah masalah. Dia mitra kerjaku. Kau marahi ibu? Rizky, aku sudah tahu. Kau punya yang baru. Mau cerai denganku kan? Aku kira kau sudah berubah. Aku nggak marahi dia. Aku lagi jelaskan. Anjing tak akan berubah. Putriku, brengsek begini, kenapa masih bicara dengannya? Dia mau cerai, ya cerai saja. Dengan wajahmu masih bisa dapat yang lebih baik. Kau mau apa? Kau mau cerai kan? Aku kasih saja. Rizky, kau suruh Ratna menindas Dewi. Sekarang main-main lagi. Kau mau apa sebenarnya? Aku mau apa? Aku cuma mau hidup bahagia bersama kamu dan Dewi. Aku salah. Soal Ratna tindas Dewi bukan urusanku. Kontrak ini salah paham. Kalau aku mau cerai, perlu ribet begini. Intinya, kau masih berpikir mau cerai. Putriku, mulut pria penipu. Jangan percaya dia. Nggak percaya? Tunggu saja. Aku panggil Aning, biar jelaskan. Putriku, jangan sedih lagi. Sedih karena pria begini tak sepadan. Ibu sudah carikan yang lain. Pasti lebih baik darinya. Ibu, aku belum cerai. Kamu sudah ajak pria kencan ke rumah. Ini demi kamu. Lagian cuma lihat. Takut apa? Tuan Wira, kamu datang. Memang tampan sekali. Kamu? Kalian kenal? Pernah ketemu di rumah sakit. Tak sangka, Ibu Putri Tante Melati. Pantas saja, cantik banget. Tuan Wira memang pandai bicara. Ini air kelapa yang lagi hits kan? Kudenger mahal banget. Sebab ini hadiah, yang murah tak bisa aku serahkan.
Air kelapa ini susah dicari. Aku harus bayar lebih baru bisa dapat. Tuan Wira sangat baik. Putri, masih duduk saja. Cepat, sapa. Ibu, kau anggap air kelapa ini bahagia? Kau tahu nggak? Ini dia. Tuan Wira kerja di RS. Pendidikan tinggi. Dia punya beberapa minimarket. Hasilnya ratusan sehari. Kalau kamu nikahi dia, pasti lebih baik dari Rizky. Aku duduk sini boleh kan? Jaga sikapmu. Ibu Putri, sejak ketemu di RS, aku sudah jatuh hati. Asal kau mau nikahiku, semua bisa dibahas. Lepaskan. Aning, cepat jelaskan ke mereka. Kalian. Dia siapa? Sebelum tanya itu, mestinya jelaskan ini dulu. Buat apa jelaskan dia? Kan cuma bawa simpanan buat tekan. Apa? Ayu, kamu kenal Aning kan? Aku kenal dia. Tapi tak sampai hubungan kalian sedekat ini, kan? Apa? Aku buru-buru bawa dia buat jelaskan padamu. Oke, aku mau dengar penjelasannya. Aku tak pernah lari secepat ini. Biar aku istirahat sebentar. Maaf ya, buat kamu repot. Istirahatlah. Mau minum? Nona Putri, waktu anakmu sakit di rumah sakit, dia tak seperhatian ini. Kita cerai saja. Ayu, jangan dengar fitnah orang luar. Sudah kubilang, tunggu dengar Aning saja. Kamu tahu itu cuma salah paham. Ini fitnah, ini bukan kenyataan. Lagian hubungan kalian kelihatan sangat dekat. Dia tak akan bela kamu. Betul, siapa tahu dia bohong. Tenang saja, aku tak akan bela siapa pun. Betul, siapa Bu Hendra? Mana mungkin bohong? Aning, ceritakan semua yang terjadi kepada istriku. Ini salah paham. Dokumen itu memang surat cerai. Tanda tangan Rizky sendiri. Apa yang mau kamu katakan sekarang? Aning, kamu ngomong apa sih? Ada apa denganmu? Bu Hendra, apa kamu suka sama Rizky itu? Ngapain kamu ikut campur? Bu Hendra, kalau kamu pergi, sulit untuk kamu bersamanya lagi. Bu Hendra, aku bisa bantu kamu dapatkan dia. Maaf, tapi aku cinta kamu. Kamu juga tahu, Rizky agak pemalu. Beberapa hal tak bisa dibilang. Surat cerai ini keinginannya. Kamu juga tahu siapa aku, siapa kamu. Mana mungkin dia pilih kamu daripada aku. Rizky, apa yang mau kamu katakan? Bukan aku. Ini HP genggam yang aku bawa khusus dari luar negeri. Kalau ada apa-apa, hubungi aku pakai ini. Asal kamu mau, aku siap kasih apa saja. Ibu. Sayang. Kita sudah selesai. Sayang, dengar penjelasanku. Rizky, kamu bikin aku jijik. Penjelasan itu penipuan. Penipuan itu kenyataan. Pak Pratama, bohongmu hari ini sudah cukup banyak, kan? Ayah, penipu, menjijikkan. Betul, tiap hari cuma bohong. Tak malu ya? Aku nggak bohong. Gendut juga ada. Dia bisa buktikan. Mau cari saksi lagi, Pak Pratama. Jangan-jangan mau panggil semua orang di kota ini ke sini. Punya istri cantik begini, tak tahu jaga. Jangan salahkan aku. Tenang saja, aku akan rawat dia baik-baik. Ayah main tangan lagi. Pergi. Biar aku habiskan. Dewi! Harus bagaimana kalian baru percaya? Pak Gendut, kamu datang pas. Cepat jelaskan. Aning, waktu aku tanda tangan, itu kontrak kan? Iya, ada masalah apa? Gendut sahabatmu, pasti bela kamu. Bukan, kakak Ipa, aku Pak Gendut. Sekarang aku kepala stasiun TV kabupaten. Aku tak perlu buat bukti palsu.
Rizky, kamu suka bohong. Temanmu suka buang. Benar-benar cocok. Sudah, jangan suruh gendut bicara. Tanda tangan lah. Tunggu dulu. Ambil ini. Aku ada cara bantu Kak Rizky buktikan dia tak bersalah. Aku salah menuduhmu. Pak Gendut, senang bertemu. Untungnya, aku Pak Gendut sejak jadi kepala stasiun suka suruh orang rekam hidupku jadi bahan program. Kalau tidak, Kak Rizky pasti disalahkan. Berkat kamu. Tak apa. Lagian, Kak Rizky, kalau bukan karena program belanja TV-mu, aku tak akan jadi kepala stasiun. Kalau tak jadi kepala stasiun, orang stasiun mungkinkah izin aku bawa kamera keliling? Kau bilang belanja TV yang lagi hits itu dan kurirnya ide dia. Aduh, Pak Pratama, aku tak kenal orang hebat. Bolehkah toko saya ikut program? Juga kurir. Bolehkah saya ikut? Soal uang, kita bahas. Wah, kau benar mau buka perusahaan untuk putriku? Pasti benar. Demi hal ini, Kak Rizky banyak mengeluarkan uang dan tenaga. Kakak ipar, lihat Kak Rizky, sangat peduli kamu. Takut kamu bosan, khusus keluarkan ratusan juta buat buka perusahaanmu. Kakak ipar, jangan sampai lewatkan. Menantu baik. Masih berdiri di pintu. Cepat masuk rumah. Maaf ya, aku salah menuduhmu. Nggak salahmu. Ada yang mengadu domba. Ayo, pulang. Oke, pulang. Kamu urus. Pergi. Ayo. Kau rela menyerah begitu saja? Masih sakit? Nggak sakit sama sekali. Menantu baik. Tak sangka kau. Aduh, aku tak lihat apa-apa. Kalian lanjut. Sudah malam. Ayo istirahat dulu. Oke. Malam ini masuk tidur saja. Bagus! Tak sangka Rizky sehebat ini. Setengah hidupku ini bisa nikmati hidup. Jangan mimpi. Kamu orang ketiga. Ngapain kesini? Mau? Rizky, kali ini mertuamu jadi mata-mata. Lihat saja, kau mati. Aku tidur lagi. Kemarin malam kamu habisi aku. Putriku, sial banget. Ibu, kenapa? Saat antar Dewi sekolah, lihat ibu-ibu lain berhias emas perak. Putriku kasihan sekali, tak punya perhiasan bagus. Sudah lama menikahimu. Ibu, aku tak butuh barang itu. Sayang, selama ini maafkan aku. Ayo kita belanja sekarang. Buat apa? Buang uang. Aku cuma butuh keluarga kita aman dan sehat saja. Barang-barang itu tak penting. Kalau tak beli, gimana aku? Ibu, apa maksudnya? Maksudku, kamu pantas dapat yang terbaik.
Betul sayang, sekarang aku punya banyak uang. Kau mau apa aku belikan? Ayo. Sayang, kamu mau apa bilang saja. Sudahlah, barang-barang ini mahal sekali. Kok bisa begitu? Lihat, batu giok itu bagus. Ayo, lihat dulu. Kamu... Pak Pratama, Nona Putri. Kamu ngapain di sini? Aku kan diusir Bu Hendra dari pabrik. Di sini, jual giok buat hidup. Ayo, lihat. Ada yang kamu suka? Kalau suka, dapat diskon 20%. Itu akibatnya. Ayo ke toko lain. Jangan buru-buru pergi. Jangan-jangan tak mampu beli. Mana mungkin suamiku tak mampu? Cuma tak suka barangmu saja. Sayang, ayo pergi. Putri, kenapa buru-buru? Rizky yang putuskan mau beli atau tidak? Rizky, cepat lihat. Giok ini bagus. Ibu, dia orang jahat. Ayo, pergi saja. Rizky, tak usah buru-buru. Lihat giok ini. Rizky, kau pecahkan batu akikku. Kau tak bisa pergi hari ini. Bayar ganti rugi. Ibu, kenapa ibu dorong aku? Rizky, kau sendiri yang tak stabil. Kenapa salahkan aku? Ibu, apa ibu tak sengaja lalu? Putri yang kudidik sendiri tak percaya padaku. Buat apa aku hidup lagi? Rizky, kau juga seorang bos. Masalah sendiri, malah salahkan orang lain. Ayu, kau tahu Bayu ini selalu musuhku. Bisa percaya katanya. Rizky, maksudmu aku sama orang luar menghujatmu? Bukan itu maksudku. Tapi Kalau bukan itu, apa maksudmu? Baiklah, aku tahu. Kau sudah kaya sekarang kan? Kau tak anggap kami lagi. Kau apa? Kau tak anggap mertua miskin ini? Baiklah, aku pergi. Tak akan ganggu kau lagi. Ibumu yang dorong aku? Rizky, ibumu itu juga orang tuamu. Mana mungkin dia dorongmu? Lagian, dia tak ada waktu. Aku sudah laksanakan perintahmu. Rizky, sudah rusak semua giok itu. Uangnya sisanya? Selanjutnya bagaimana? Uang Rizky sudah hampir habis. Kalau kali ini dia harus ganti rugi lagi, dia pasti bangkrut. Nanti Anda muncul sebagai penolong. Muncul di depannya. Kalau begitu, dia pasti nurut Anda. Kalau dia tak ganti rugi? Dia harus masuk penjara. Bukankah itu lebih mudah Anda menolongnya? Asal aku dapat apa ku mau, aku takkan kecewakanmu. Takkan kecewakan. Tunggu kalian bertengkar. Apa yang ku mau akan kucuri sendiri. jangan banyak omong. Bayar ganti rugi. Ayo, pergi. Dia memang cari masalah. Jangan ikut campur. Rizky, hari ini aku tak mau keluar belanja. Kamu paksa aku keluar. Sekarang begini, barang orang rusak. Kamu tak mau bayar. Tak baik begini. Kau tak beli. Aku harus bagaimana? Oh, aku tahu. Mertuaku sekongkol denganmu, kan? Apa? Aku tak kenal mertuamu. Jangan-jangan maksudmu mau nolak bayar. Tak kenal, pas dia datang, langsung ajak ke sini. Rizky, apa salah ibu? Kenapa kau fitnah dia? Kau tak mau bayar kan? Biar aku bayar. Sudah, cuma batu giok kan? Aku ganti rugi. Sebut saja berapa harganya. 800. Oke. 80 juta. 80 juta. 80 juta? Kamu nipu. Dengar ya. Barang di sini, semua giok tambang lama Sumatera Selatan, kamu rusak banyak. Minta 80 juta. Nggak mahal kok. Lagian, bisnismu sekarang
sudah sukses. Nggak mungkin nggak bisa bayar. Kau bilang giok ini dari Taman Lama? Tentu saja. Tak percaya? Cari tahu saja. Aku ingat ada berita. Katanya di kota ini ada toko yang jual giok Taman Lama. Jual murah, batu giok bernilai ratusan juta. Apa ada di sini? Walau, giok lama, 80 juta, mahal. Bisa murahin dikit. Dengar ya. Ini barang langka. Pantes harganya. Saya nggak bawa uang tunai sebanyak ini. Besok-besok ambil di rumah saya. Pak Pratama, tadi kamu bicara sok hebat. Sekarang tak malu ya? Kalau sekarang tak bisa bayar, cari Bu Hendra saja. Kalian dekat sekali. 8 juta ini apa artinya? Betul. Asal kamu mau, 8 juta itu biar aku bayar. Belum saat kita muncul. Sudah kubilang, asal kamu mau, aku kasih segalanya. Oh, ternyata. Pantas kau terus salahkan ibu. Ternyata kalian masih ada hubungan. Jangan asal ngira. Kau marahiku. Bukan. Kalian wanita kenapa suka bilang begitu? Dan mana aku marah? Aku sudah tahu kalian pasti punya hubungan. Kamu nggak ada uang tunai, atau biar aku bayar? Kok kamu tahu aku nggak ada uang? Apa kamu diam-diam mendengar? Ini rencana kamu ya? Ngomongnya lantang. Coba keluarkan uangnya. Jangan ngomongnya lantang. Nanti masih butuh Bu Hendra. Aku nggak butuh bantuan siapapun. Jangan nekat. Dengan kemampuanmu, harus jual perusahaan demi 80 juta. Buat apa? Kamu tahu berapa uang tunai aku? Masih bilang nggak ada hubungannya? Aning, aku kira kita teman. Soal kamu fitnah aku pikir nggak usah dipedulikan. Kenapa? Kamu mau lawan Bu Hendra? Kalau bukan Bu Hendra, kamu pasti masih cowok yang hidup dari wanita. Setiap rupiah Rizky Pratama dapat dengan kemampuan sendiri. Mau aku hidup dari wanita? Coba lain kali. Cuma 80 juta kan? Aku cari sekarang. Segera dapat uang? Kau pikir kamu Dewi Fortuna? Bisa ubah batu jadi emas? Betul. Kamu ini, berkat Bu Hendra, ada uang sedikit. Kira-kira kamu hebat semua. Dengar ya, tanpa Bu Hendra, kamu siapa sih? Rizky, kamu gak mau bayar ya gak usah bayar. Tapi jangan ngomong besar. Sayang, apa yang kita lalui tak cukup buat kau percaya. Belakangan ini, kata-kataku, taruhan-taruhanku, mana yang tak terwujud, mana yang tak menang. Itu karena ada yang bantu. Kali ini cuma kamu sendiri. Lihat saja cara kamu dapat 80 juta. Uang ini, kalau kamu bisa dapat, namaku balik tulis. Itu kata kamu. Apa maksudmu? Taruhan batu. Batu-batu ini aku beli. Kau mau beli? Kami tak mau jual. Jual. Kenapa tak jual? Kau gila? Kalau dia benar temukan batu giok, aku... Boleh beli, tapi uangnya kurang. Harus tambah uang. Boleh. Rizky, jangan cari jalan pintas terus. Kalau ada giok mutakhir, kenapa dia tak buka? Kau sudah utang 80 juta. Jangan buang uang. Kau mikir apa sih? Jangan bodoh. Batu ini, kau pandai. Batu-batu ini semua mutakhir. Kalau bisa, buka giok hijau. Keuntungan ribuan kali lipat. Bu Hendra, jangan ganggu. Cukup. Jangan beli. Aku beli. Oke, sudah lunas. Mau cari hoki? Dengar ya, batu-batu ini cuma kubuang di sekitar sini. Cuma limbah, gak ada nilainya. Rencana kamu gagal ya? Lihat saja nasibmu. Ku bilang jangan beli. Jangan beli. Kenapa nggak dengar? Rizky,
Asal kamu setuju, ganti rugi 80 juta dan uang beli batu bisa kubebaskan. Ternyata kamu mau dengar dia bilang begitu. Jadi kamu sengaja beli limbah itu. Mana mungkin? Aku benar-benar lihat batu ini ada harta, makanya aku beli. Rizky, aku juga heran. Acting Bayu dan cerditmu, kenapa nggak sadar batu ini bermasalah? Ternyata mau hidup dari wanita. Oh, ternyata begitu. Kukira kamu pura-pura. Ternyata mau hidup dari istri. Ini kartu debitku. Ambil saja, bebas pakai. Sayang, jangan dengan mereka. Aku nggak pernah mau hidup dari istri. Aku cuma mau sama kamu. Kenapa beli sampah itu? Bukan sampah, ini batu yang bisa keluarkan giok super. Tak percaya? Biar ku buka. Biar aku buka. Ini bukan ini. Masih ada. Ini juga bukan. Masih banyak. Pasti ada, sayang. Pasti ada. Yo, tenang. Ini ada yang lebih besar. Pelan-pelan, kita tunggu. Batu-batu ini itu yang kamu bilang giok super. Harusnya ada giok super di sini. Apa aku salah ingat? Salah ingat apa? Kau memang sengaja pura-pura. Betul. Pura-pura apa? Bu Hendra jauh lebih hebat dari istri Taguna itu. Setidaknya dia takkan suruhmu berlutut di batu. Batu ini salah. Satu batu sisa. Aku beli ini. Rizky. Cukup. Sayang, ini pasti ada giok super. Rizky. Kau memang gila. Batu jelek begini, kau harap ada harta di dalamnya. Rizky, kau hina aku. Belum cukup hina aku. Mana aku hina kamu? Kau hina IQ aku kan? Semua tahu ini sampah. Kau paksa bilang giok super. Enggak. Aku tahu. Kamu sekarang orang sukses kaya. Jadi nggak suka aku. Jadi hina ibuku. Lalu main-main denganku. Baguslah. Kamu mau cerai ya? Boleh. Soja. Ayo kamu. Batunya jual nggak? Jual nggak? Sudah ku bilang batu cacat. Ambil saja, ambil saja. Warna hijau. Ini ada batu giok. Berhasil? Wah, warnanya dan ukurannya. Kamu hebat sekali, bro. Kamu benar-benar temukan harta dari batu limbah. Sayang, sudah ku bilang di dalam ada harta. Ini giok emas bernilai miliaran. Kamu benar-benar bisa menukar batu jadi emas. Ini semua untukmu. Kamu, apa maksudmu? Di hatiku, kamu tak ternilai. Tapi tadi aku marah padamu. Tapi kamu masih baik padaku. Saat aku miskin dan paling brengsek, kamu tak pernah tinggalkanku. Putri, apa kelebihanmu? Punya suami sebaik dia. Giok ini punya aku. Kamu belum bayar. Ini batu kami. Cukup. Bu Hendra, barang ini juga milikmu. Kau rela dia ambil? Cukup. Kalian yang gak tahu harganya, ngomong apa sekarang? Tadi kalian sendiri bilang, kasih ke dia. Betul, aku dengar juga. Batu ini kalian ambil saja. Kita cuma pergi begitu.
Uangnya... Sudahlah, aku lelah. Bro, batu ini dijual nggak? Aku kenal orang di lelang. Batu ini minimal 5 miliar. 5 miliar? Kalau ada uang ini, aku bisa jadi orang hebat. Ku beri kau kesempatan terakhir. Kamu mau kasih batu itu atau tidak? Bu Hendra, terima kasih. Jadi, kita masih teman kan? Tentu saja. Terima kasih sudah bantu suamiku. Ucapan terima kasih ini, kami suami istri akan ingat. Suami istri. Sayang tak bertemu sebelum nikah. Mei! Awas! Tak sangka dulu aku mati di tangannya. Kali ini... Jangan. 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 Dokter! Dokter! Cepat, siapkan operasi. Pak Pratama. Aku mau dia hidup. Kau dengar? Rifki, tenanglah. Asal kau selamatkan Ayu. Berapapun yang kau mau, aku kasih. Pak Pratama, tenanglah. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Pak Pratama, jangan bilang yang sebaik mungkin. Aku mau Ayu hidup. Kau dengar? Aku mau dia selamat. Rizky jalan begini. Gimana dia bisa selamatkan Ayu? Ayo, aku segera operasi. Operasi berhasil. Tidak menevito. Dirawat beberapa hari saja, sudah sembuh. Terima kasih. Ayu, maaf. Kalau bukan karena aku, kau takkan... Tak apa, kau suamiku. Demi kau, aku rela apa saja. Ayo, istirahatlah dulu. Aku keluar urusan. Kau mau kemana? Ku bereskan Ratna. Kamu gila? Berani nyerang Rizky? Kamu tega menontonnya bawa batu permata kita pergi? Jangan langsung rampas. Sekarang gawat. Orang Rizky cari kita di mana-mana. Kita jadi orang yang dibenci semua orang. Atau kita kabur saja. Kamu puas kabur saja? Jadi, maksudmu... Kak Rizky, Ratna dan Bayu nggak ketemu. Orangnya mungkin kabur keluar kota. Ini apa maksudnya? Siapa bisa bawa Ratna ke sini, aku kasih 100 juta. 100 juta? Kak Rizky, kamu gila? Cari orang kasih 100 juta? Gak usah kasih segitu dong. Aku mau semua orang tahu. Siapapun sentuh keluargaku, mati. Oke, aku kasih tahu teman-teman. Pokoknya kurirku ada di mana-mana. Cari orang gampang. Gendut. Kak Rizky, ini minimal 5 miliar loh. Kamu lempar begitu, kamu rusak gimana? Cuma barang kecil, kamu saja. Apa maksudnya? Aku dan Ayu mau ke rumah sakit. Gak ada waktu urus ini. Kau jaga 2 hari dulu. Boleh ya? Oh ya, ada Dewi. Ayah, aku di rumah saja gak mau pergi. Dewi, baik-baik ya. Ayah ibu mau ke rumah sakit. Gak bisa temenin kamu. Kamu main sama paman gendut dulu. Gak mau, aku sudah besar bisa urus diri sendiri. Kak Rizky, atau biarin Dewi di rumah. Aku datang tiap hari. Maaf merepotkanmu. Gak apa-apa. Dewi,
Sendirian di rumah, tutup pintu jendela, ngerti ya? Ayah ke rumah sakit. Ayo. Jaga diri di rumah ya. Si Rizky brengsek, simpan batu itu di mana? Bilang, ayahmu sembunyiin batu itu di mana? Telingaku! Jangan pukul dia. Kalau dia mati, mau tanya informasi mengenai keberadaan batu giok itu di mana? Aku akan tanya kamu terakhir kali. Kalau kamu tidak berkata jujur, aku sobek mulutmu. Jangan nangis. Ayahmu hari ini bawa pulang batu giok, kan? Jadi, dia sembunyiin di mana? Dibawa keluar. Siapa yang bawa? Dibawa kemana? Ayah bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Rizky bawa batu itu kemana-mana. Gawat, habis deh. Ayo Ratna, mimpi kita kaya raya nggak bakal terwujud. Benarkah? Kok aku merasa aku menemukan harta yang lebih berharga. Nona Putri sudah aman. 2 hari lagi bisa pulang. Syukurlah. Gawat. Dewi, Dewi, kenapa? Dewi diculik. Ratna, kamu ini udah keterlaluan. Kamu tahu nggak akibatnya kita berdua? Akibat apa? Lebih seram dari jadi miskin. Kamu mau kabur malu-malu, jadi miskin seumur hidup? Atau selesaikan ini, ambil 10 miliar pergi. Tapi apa? Jangan lupa kamu sudah lakukan. Sudah terlambat untuk menyesal. Tapi 10 miliar terlalu banyak. Si Rizky itu mana mungkin bisa kasih 10 miliar? Harusnya kamu dengerin aku. 1 miliar saja sudah cukup. Bayu, kenapa aku baru sadar kamu begitu murah hati? Tenang saja, 10 miliar itu dia pasti bisa kasih. Aku sudah hitung. TV shopnya sehari ratusan juta. Kurirnya juga laris. Jangan lupa juga, dia punya batang giok senilai 5 miliar. 10 miliar, aku masih merasa sedikit. Dasar sampah yang hidup dari istri. Waktu singkat ini, ternyata bisa dapat uang sebanyak ini. Terus kenapa? Uang ini pasti jadi milikku nanti. Kalau dia nggak kasih uangnya gimana? Ini 1 miliar loh, jangan kasih ya. 1 miliar bisa beli barang bagus banyak. Ibu, Dewi kecil cucumu, kenapa bisa bicara begitu? Terus kenapa? Nak, bukan aku tega. Dewi kecil tak seharga 1 miliar. Kau dan Ayu masih muda, bisa punya anak lagi. Siapa bilang putriku tak seharga 1 miliar? Aku mertuamu, berani kau pukul aku, putriku. Kau, ibu, dia ibuku. Kalian. Sri Melati, kau pernah bekerja sama menjebak Rizky. Aku tak menuntutmu. Kau malah bicara begini. Aku demi kebaikanmu. Kalau ada uang, anak itu apa artinya? Pergi dari sini. Aku tak punya ibu begini. Kau berani pukul aku? Baiklah, tunggu saja. Kalian akan kehilangan segalanya. Sayang, aku harus bagaimana sekarang? Tenang cuma 1 miliar kan? Aku bayar. Kak Rizky, jangan tergesa-gesa. Apa? Kau juga pikir putriku tak seharga 1 miliar?
Bukan itu maksudku, Kak Rizky. Apa maksudmu berhati-hati? Kak Rizky, Ratna, suruh kamu bawa uang sendiri. Kalau sampai sana, dia tak lepasin. Gimana? Bahkan kalau dia jadi galak, kamu juga... Benar-benar, gendut benar. Ratna tega melakukan apa saja. Kamu pergi sendiri terlalu berbahaya. Jangan pergi. Berbahaya, jadi tak mau. Tapi... Tak ada tapi. Dewi anakku. Aku janji buat dia jadi putri terbahagia di dunia. Risiko ini tak apa. Iya kan? Kak, Rizky, meski kamu mau pergi sendiri, tapi 1 miliar ini kita cari mana? Sewakan kabar. Jual semua aset dan perusahaanku. Kak, Rizky jual begini, harga pasti ditekan. Ya sudah ditekan, asal bisa cepat terjual saja. Bukan, Kak Rizky, kita cari cara lain. Perusahaanmu itu semua itu aset emas yang terus menghasilkan. Jual begini, mereka... Sudah kubilang, jual. Baik. Tenanglah, putri kita akan selamat. Kak Rizky! Semua asetmu ditambah punyaku cuma 820 juta saja. Belum cukup. Jual rumah kita juga. Rumah ini tak bernilai. Sudah hampir waktunya Ratna bunuh Dewi. Gimana ini? Waktu ini tak cukup buat cari uang lagi. Sisanya, biar aku. Ratna, uangnya sudah kubawa. Rizky. Tak sangka kau rela keluarkan uang 10 miliar demi dia. Uangnya di sini. Di mana putriku? Dewi kecil. Jangan gerak. Ayah, tolong. Jangan teriak. Kau pikir uangmu terbakar lebih cepat atau pisauku lebih cepat? Kau menang. Asal kau lepaskan putriku. Aku siap lakukan apapun. Ayah! Ayah, tak apa. Ratna, sudah puas belum? Aku bersumpah, asal kau lepaskan putriku, aku takkan ganggu kalian lagi. Kau tidak. Kau bisa keluarkan 10 miliar untuk selamatkan putriku. Bisa juga keluarkan 10 miliar untuk beli nyawa kalian. Ratna, sudahlah, cukup. Sudah sampai tahap ini, kau pikir aku akan lepaskan dia? Kamu? Apa maksudmu? Apa maksudku? Bayu, kamu benar-benar tak becus. Kamu tahu nggak, kalau lepasin dia hari ini, dia pasti balas dendam ke kita. Jadi hari ini, entah dia mati atau kita mati. Kamu mau bunuh dia? Kau bunuh saja, aku tak mau. Ayah! Dewi kecil, nanti ayah kasih tanda. Kamu lari, kamu ingat? Orang tak berguna sudah mati. Sekarang, siapa giliran? Dewi kecil, lari! Wanita jahat, jangan ganggu ayahku! Dewi kecil, lari! Ayah sudah bangun. Dewi kecil. Janji ya, jangan lagi berbuat berbahaya. Kalau Gendut tak segera datang,
Kamu pasti sudah mati. Sudah, aku kan nggak apa-apa. Gendut, Ratna sudah tertangkap. Sudah tertangkap. Dia akan dihukum-hukum. Sayangnya 10 miliar itu terbakar habis. Yang penting aman. Cuma 10 miliar saja. Habis, kita cari lagi. Ayah, ceritaku menang. Cepat sembuh ya. Temani aku ke acara. Tenang, Dewi hebat sekali. Cerita apa? Judulnya Ayah yang Kuagungkan. Betul.